Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan bersama Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus Kamis 21 Mei 2020. Sesaat lagi kita akan masuk dalam penyembahan, namun sebelum itu kita akan mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Selesai, kita akan memuji Tuhan dari sebuah pujian yang mengatakan Roh-Mu yang hidup. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, kita telah mengetahui bersama bahwa Tuhan berjanji akan mengirimkan Roh Kudus untuk setiap kita umat yang percaya. Roh-Mu yang kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung. Kami mengucap syukur ya Bapa di sorga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, hari ini kami merayakan kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menyediakan tempat bagi kami sekaliannya. Untuk itu Bapa di sorga, hamba pertaruhkan ibadah pada saat ini, dari awal, pertengahan, hingga pada usainya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita masih terus memuji nama Tuhan dan kita lakukan pujian NKI nomor 30, Penghibur telah datang. Setia kabar
akan membuka nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari pertama Tesalonika pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, pertama Tesalonika pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sekali lagi saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Demikianlah nasi kita pada hari ini, dan kita masih akan terus memuji nama Tuhan dari sebuah pujian bersyukurlah. Selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristiani kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita terus memuji memuliakan nama Tuhan dari sebuah kor yang mengatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Baik, kita masuk dalam ruang kesaksian. Kepada paduan suara Sumba Bermazmur dipersilakan. Satu tubuh kita semua, banyak anggota tetapi besar, kasih Kristus
Terima kasih kepada Paduan Suara Sumba Bermazmur, kiranya kita terus diberkati dan Paduan Suara Sumba Bermazmur terus memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perenungan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita lakukan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah namamu. Di hari kenaikan ini, ketika kami kembali memperingatinya, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terangkat ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tentunya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan bagi jiwa kami. Tuhan memberkati kami sekaliannya, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun mereka sekaliannya, sehingga boleh terfokus pada kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan hari ini, oleh karena Dia memberikan kita kembali waktu dan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam memperingati tentang
Yesus Kristus yang naik ke sorga. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kita pun akan diberkati melalui firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang masih setia membaca, mendengar, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Papa mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah tema, yaitu penguatan sebelum dan sesudah berpisah. Penguatan sebelum berpisah dan sesudah berpisah. Papa mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada kita hari ini, apakah pernah kita mengalami satu pengalaman bagaimana kita berpisah dengan orang-orang yang dekat dengan kita? Katakanlah keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita. Saya percaya kita punya pengalaman itu. Dan tentunya bagaimana dengan suasana hati kita? Kita bisa menjawab itu untuk pribadi kita masing-masing. Dan Bapak Ibu, ada yang punya pengalaman hidup tentang bagaimana dia pernah berpisah. Mereka mengatakan, aduh, terlalu sakit ketika ada perpisahan. Ada yang mengatakan mereka mau mati saja rasanya karena berpisah. Ada juga yang mengatakan, ini kita berpisah seperti ini, selera makan bisa berubah, selera makan bisa berkurang. Bahkan banyak hal lain yang diungkapkan ketika orang punya pengalaman tentang perpisahan itu sendiri. Kalau anak muda, bagi kita anak-anak muda, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berpisah dengan pacar saudara, atau katakanlah putus dengan pacar. Aduh, rasanya nyut-nyut. Tidak tahu nyut-nyut di mana, nyut-nyut di sumsum kah, di hati kah? Tapi mereka berpikir rasanya nyut-nyut. Ya, dunia ini seakan berakhir. Ya, jadi mereka pikir yang tinggal di dunia ini hanya mereka berdua. Mereka tidak tahu lagi ada begitu banyak orang, sehingga berpikir bahwa dunia ini akan berakhir ketika pacar harus kasih putus. Ada yang mengatakan rasanya hidup ini menjadi hampa, galau, setiap hari galau, disentuh sedikit menjadi sensitif, saudara. Karena apa? Karena berpisah. Ada yang marah, semua rasa ini bercampur aduk. Tadi gula yang manis bisa terasa pahit, kopi yang pahit dia tambah pahit lagi. Jadi saudara, ini suasana yang memang kalau berpisah ini menjadi sesuatu yang sangat
sangat membuat orang menderita. Sampai gunda gulana. Bahkan ada lagu yang mengatakan gegana. Gegana, gelisa, galau, merana. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kenyataan ketika ada keterpisahan. Ketika ada satu peristiwa bagaimana kita berpisah. Tetapi saudara, Yesus naik ke sorga. Dia berpisah dengan murid-muridnya. Dia tidak menjanjikan seperti pengalaman-pengalaman yang tadi. Ya, dia tidak menjanjikan seperti pengalaman-pengalaman yang tadi. Orang yang mau berpisah pasti dia sudah siap kata-kata. Entahkah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Orang yang akan dipisahkan juga dia siap untuk menerima kenyataan. Tetapi saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga, berpisah dengan orang-orang pada saat itu. Yesus tidak meninggalkan hal-hal yang mengecewakan mereka. Untuk itu pada kesempatan perayaan ini, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa peristiwa Yesus terangkat ke sorga sebelumnya ada komunikasi. Ada komunikasi yang luar biasa dengan orang-orang pada saat itu, termasuk murid-murid yang hadir pada saat itu. Kita melihat penguatan-penguatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui komunikasi ini dalam catatan firman Tuhan sangat jelas bagi kita. Kita melihat di bagian yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Penguatan yang pertama yaitu dikatakan di situ, tidak usah mempertanyakan kekuasaan Tuhan. Saudara, orang-orang bertanya pada saat itu, Tuhan kalau bisa, kapan waktunya, kapan masanya pemulihan ini terjadi, khususnya untuk bangsa Israel? Saudara, orang mempertanyakan masa, orang mempertanyakan waktu, supaya Tuhan mengerjakan sebuah pemulihan, sebuah perubahan dalam kehidupan bangsa itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tidak perlu kamu tahu. Karena apa saudara? Karena Allah punya kuasa tersendiri untuk mengerjakan itu dalam kehidupan setiap orang. Tidak ada alasan untuk kita mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa berserah. Kita hanya bisa menyerahkan seluruh keberadaan diri kita kepada Tuhan. Gambaran tentang kemampuan manusia adalah sesuatu yang rapuh, sesuatu yang terbatas. Kita tidak bisa menjangkau akal pikiran Allah dengan pikiran kita. Ya. Pemulihan yang terjadi akan terjadi pada masa dan waktu yang ditentukan Allah dalam kuasanya. Termasuk apa yang harus dikerjakan untuk bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia atau orang percaya hanya bisa menunggu waktu yang Tuhan tentukan terjadinya pemulihan, terjadinya bagaimana jawaban Tuhan. Jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia menekankan ini kepada orang-orang pada saat itu. Karena apa? Karena yang memiliki kuasa itu adalah Tuhan. Jadi penentu segala sesuatu pun adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu yang Tuhan tentukan tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi kita akan melihat bahwa waktu yang Tuhan tentukan akan menjadi sesuatu yang memberi kelegaan. Bahkan itu akan indah untuk kita nikmati dan rasakan kelak. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan punya waktu tersendiri untuk bisa menentukannya dalam kehidupan manusia. Sungguh luar biasa saudara. Karena Tuhan Yesus berpisah. Tetapi dia meninggalkan sebuah kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan orang-orang percaya pada saat itu, supaya mereka menyadari bahwa kekuasaan itu ada pada Tuhan. Jadi penguatan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak bisa menyelami maksud Tuhan dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus mau supaya kita memahami bahwa Allah berkuasa dalam kehidupan kita. Bahwa Allah sanggup dalam kehidupan kita. Dan semuanya akan menjadi baik adanya dalam waktu Tuhan. Kita melihat hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-8, penguatan yang kedua di situ adalah berbicara tentang perlu membuktikan kuasa melalui gaya hidup. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah saksi yang akan memberitakan kebenaran ilahi. Kita menjadi orang percaya, dianugerahkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menimbulkan atau menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Kita akan menghasilkan sesuatu yang terbaik, dan disitulah kita diajar untuk pergi. Menjadi apa? Menjadi saksi. Saksi dari berita kebenaran itu sendiri, bahwa Yesus sudah hidup, bahwa Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi sungguh luar biasa saudara. Ternyata saya dan saudara diberikan kepercayaan ini dalam kehidupan kita. Kuasa itu akan diberikan, dilimpahkan dalam kehidupan kita, yaitu kuasa Roh Kudus untuk kita berani memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mandat misi ini dikerjakan dengan baik dan terarah sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan. Kita harus menjadi saksi, ya. Lebih baik menjadi saksi tentang kebenaran yang berharga daripada kita menjadi saksi tentang sesuatu hal yang tidak berguna, ya. Kita membicarakan orang lain tidak berguna, Bapak Ibu. Lebih baik kita membicarakan kebenaran, kita membicarakan Yesus. Itu lebih berguna, lebih bermanfaat. Kita tidak membicarakan kekurangan orang lain, tapi kita lebih membicarakan bagaimana kuasa Tuhan melalui Roh Kudus ada pada kita, ada pada diri kita. Kita dibangkitkan untuk menjadi saksi. Kita pergi. Kita tidak hanya omong saja, tapi kita pergi. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ya, apalagi di dalam masa pandemi saat ini. Bapak Ketua Umum, Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda katakan, pakai semua media untuk memberitakan Injil. Pakai Bapak Ibu, bangkitkan setiap talentamu, karuniamu untuk mempergunakan itu dengan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil melalui media yang ada. Jangan pakai Facebook untuk memakai orang lain. Jangan pakai Facebook untuk menghina orang lain. Jangan pakai Facebook untuk mengkritik dan menjatuhkan orang lain. Tetapi kuasa Roh Kudus menuntun kita untuk menjadi saksi memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi dimulai dari tengah-tengah keluarga kita. Ya, dimulai dari tengah-tengah keluarga kita. Setelah itu kita keluar, kita datang, kita memberitakan Injil kepada mereka. Bahkan mungkin kepada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Beritakanlah Injil, sampaikanlah Yesus kepada mereka. Karena Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan ini adalah zaman di mana kuasa Roh Kudus sedang bekerja. Jadi saudara, bukan berita yang mengecewakan, bukan sesuatu yang mengecewakan ketika Yesus naik ke sorga. Tetapi kuasa itu diberikan kepada saya dan saudara. Kepada kita sekalian, kita menikmati itu. Dikatakan di dalam ayat ke-8 ini, dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sekarang pertanyaan kita, sudah sampai di manakah kita? Orang-orang yang memiliki Yesus, sudah sampai di manakah ketika kita memberitakan Injil?
Bagi kita yang dipersiapkan melalui sekolah-sekolah teologi, sudah sampai di manakah kita memberitakan Injil? Apakah saya akan ada di tempat saja atau saya pergi? Memang kalau kita pergi sekarang Bapak Ibu, ini menjadi susah bagi kita. Tetapi kemarin-kemarin, apakah kita sudah pergi? Selanjutnya nanti, apakah kita akan pergi? Tergantung dari kita mengambil keputusan. Penginjilan adalah gaya hidup orang percaya yang mengalami kuasa pembebasan di dalam Yesus Kristus. Penginjilan adalah gaya hidup. Apalagi kita orang Kema Injil. Ya, kita orang Kema Injil. Adanya gereja dari hasil penginjilan. Kuasa Roh Kudus bekerja. Kita melihat para pendahulu kita yang luar biasa. Mereka pergi kemana-mana. Mereka memberitakan Injil kemana-mana. Kita melihat Dr. Jeffrey. Dia luar biasa. Sampai datang ke Indonesia. Dia memberi dirinya sampai dia mati di Indonesia. Itu adalah bukti bahwa kuasa Roh Kudus bekerja. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita yang ada di Sumba. Kita yang ada di tempat ini. Apakah kita sudah pergi? Apakah kita sudah memberitakan itu? Jangan sampai kita sedang menyimpannya baik-baik. Dan kita katakan, biar sudah mereka. Kita jangan. Biar sudah mereka. Terlalu sibuk saya. Terlalu seperti ini saya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan waktunya untuk mendiamkan diri kita. Dengan segudang talenta dan karunia yang kita pikir saya hebat. Saya punya kemampuan. Tetapi kita sedang berdiam diri. Kuasa Roh Kudus telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Mari kita mau menjadi saksi. Jika penginjilan itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk bersaksi. Ya, kita tidak akan pernah berhenti untuk bersaksi. Itu penguatan yang kedua. Penguatan yang ketiga, ayat 11. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-8, akhirnya Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Tertutup oleh awan-awan. Tiba-tiba ada malaikat yang muncul. Dan mengatakan kepada orang-orang banyak pada saat itu. Nanti dia akan datang seperti saat ini dia terangkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga penguatan yang ketiga di sini adalah nantikanlah Tuhan akan datang kembali. Nantikanlah Tuhan akan datang kembali. Saudara, kita akan senang saudara. Ketika orang yang berpisah dengan kita tadi ini. Dia mengatakan kepada kita, nanti saya akan datang. Tanggal begini, bulan begini, tahun begini. Saya akan datang. Saya akan pastikan itu datang. Setelah dia sudah kembali, pasti kita akan telepon. Pasti kita akan WhatsApp. Pasti kita akan inbox dan lain sebagainya. Video call apalagi sekarang zaman sudah luar biasa. Kita mulai tanya, kapan sudah tanggal ini engkau datang? Kita mulai bertanya. Bertanya dan terus bertanya. Menanti supaya waktu itu ada dan dia akan datang kembali. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa senangnya kita ketika dia datang kembali. Orang yang kita kasihi tadi. Betapa kita berbahagia ketika kita kembali berjumpa. Sampai-sampai kita terbawa mimpi pula. Bahkan kita katakan, hai cepat sudah ini bulan begini. Saya sudah tidak tahan mau berjumpa dengan dia. Pasti kita merindukan itu saudara. Nah Bapak Mama saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menantikan waktu dan masa itu. Tuhan Yesus terangkat ke sorga ke tempat kemuliaannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita baca dengan jelas di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat di sana. Sangat jelas saudara, Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus akan kembali ke sorga. Rumah Bapa, di sana banyak tempat tinggal. Ya. Yesus akan menyediakan tempat bagi kita, bagi saya, bagi papa mama saudara-saudara yang setia kepada Tuhan. Dan dia mengatakan jangan gelisah.
Jangan gundah gulana, jangan kecewa. Setia saja. Karena apa saudara? Karena tempat itu sedang disediakan bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi papa mama, saudara-saudara sekaliannya. Dan setelah tempat itu tersedia, Dia akan datang menjemput kita. Seperti apa yang dikatakan oleh para malaikat itu, setelah atau sesudah Tuhan Yesus terangkat, Dia nanti akan datang kembali. Dan itu saudara, waktu saat ini, waktu di mana kita sedang menantikan bagaimana Tuhan akan datang kembali. Akan datang kembali untuk menjemput kita. Saudara, kita tidak perlu membangun rumah baru lagi. Ya, kita tidak perlu membangun rumah baru lagi. Rumah kita di dunia akan rusak. Rumah kita di dunia akan hancur. Rumah kita di dunia akan selesai. Tetapi kita akan melihat ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, rumah kita yang kekal tersedia di sana. Kita akan menikmati satu kehidupan yang berbahagia dengan Tuhan, dengan Yesus yang menjadi pemilik kehidupan kita. Banyak orang tua kita, mereka menunjukkan kesetiaan mereka sampai pada saat ini. Dan selalu mereka menyanyikan pujian, "Oh Yerusalem, kota mulia, saya rindu ke sana, saya ingin berjumpa dengan Tuhan." Apakah saat ini saudara sedang merindukan itu dan menantikan bagaimana Tuhan akan datang kembali dalam kehidupan kita? Mari saudara, arahkan hidup kita kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan yang akan datang kembali tanpa kita bersungut-sungut. Tuhan, sudah terlalu lama ini saya menunggu. Tuhan, sudah terlalu lama ini saya menanti. Menunggu ini pekerjaan yang membosankan. Mungkin kita sedang berkata seperti itu saudara. Tetapi mari saudara, tinggalkan semua sungut-sungut itu. Arahkan hidup diri kita kepada Tuhan. Tunjukkan kita kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tentunya Tuhan menghargai kesetiaan kita. Berdoa, minta penguatan dari Tuhan atas kehidupan kita. Sesungguhnya Dia terangkat ke sorga, bukan meninggalkan kita. Justru Dia berjanji akan tetap menyertai kita melalui pemberian kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran yang membawa pengharapan dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita sedang menantikan Dia? Ataukah kita sedang acuh tak acuh dalam hidup ini? Mari Bapak Ibu, melalui perayaan tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Mari, ketiga penguatan ini ada bagi kita. Kita harus mengenal Dia Allah yang Maha Kuasa. Kita harus menjadi saksi sebagai gaya hidup. Dan kita terus menantikan Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita dari tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, boleh meneguhkan kita, dan jalani kehidupan kita dalam kesetiaan, kasih, dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sudah belajar firman-Mu. Kami sudah dikuatkan melalui firman-Mu. Menolong kami Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami tetap menantikan waktu Tuhan akan datang menjemput kami. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di hati kami, di pikiran kami ya Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan syukur kami Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dan kita lakukan pujian NKI nomor 200, Salau Bunyi Sangkakala.
Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kita akan melanjutkan dengan memberikan persembahan khusus kita, dan kita lakukan pujian NKI nomor 285, Api Maha Tuhan. Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, mari masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan daku Al-Masih, supaya hati yang kecil menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Jika hilang harapku, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara, biar kamulah sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah di apinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama mengambil sikap hati untuk ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk peluang anugerah hari ini. Kami boleh meraya ingatkan hari kenaikan-Mu. Kami sungguh percaya bahwa tatkala Tuhan meninggalkan kami dalam dunia ini untuk melanjutkan tugas yang telah Yesus percayakan, menyampaikan kabar baik kemanapun kami melangkah. Tatkala Tuhan meninggalkan damai sejahtera bagi kami boleh dilengkapi dengan sungguh bahwa setiap umat ketebusan-Mu melangkah untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami dalam kondisi dunia saat ini yang tidak nyaman karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk tetap memiliki harapan yang teguh bahwa kondisi yang Tuhan izinkan bagi kami ini adalah untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, belajar semakin setia kepada Tuhan, dan saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa. Saat ini setiap kami umat-Mu masih dalam kekuatan kesehatan yang prima, sehingga boleh ada di dalam ibadah-ibadah rumah tangga yang Tuhan percayakan. Tatkala kami mengangkat hati kepada Tuhan saat ini, buat napas kehidupan yang masih dipercayakan, sesungguhnya kami mau memberikan yang terbaik dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap berkat yang Tuhan telah percayakan bagi kami, boleh kami kembalikan untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui gereja Kema Injil Maranatha Kambaniro. Berkati setiap umat-Mu yang telah memberi dengan penuh sukacita, bahkan keberadaan saat ini di dalam ibadah masing-masing dalam rumah tangga diberkati oleh Tuhan,
sehingga setiap rumah tangga Kristen boleh tetap menjadi contoh dan teladan yang terbaik bagi dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Bapa juga tetap menyerahkan setiap umat-Mu dalam pergumulan kehidupan secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus menolong sehingga dengan kebenaran firman Tuhan yang telah diperoleh, kita bersandar kepada Yesus Kristus untuk menjalani setiap tantangan kehidupan ini, dan pada akhirnya kasih Kristuslah yang memberikan kemenangan bagi kami. Setiap solusi yang terbaik boleh kami raih dalam kehidupan ini. Berkati setiap umat-Mu baik secara pribadi, bahkan kehidupan rumah tangga. Berkati setiap kepala-kepala keluarga, hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan boleh menjadi milik bagian mereka di dalam memimpin rumah tangga. Sehingga setiap anggota rumah tangga diberkati oleh Tuhan karena memiliki pemimpin yang setia kepada Tuhan. Berkati setiap ibu-ibu rumah tangga, bahkan anak-anak yang Tuhan telah percayakan dalam rumah tangga Kristen ini. Semuanya ada di dalam kesatuan kasih yang rukun dan sesungguhnya menyatakan kebenaran kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Bapa juga tetap menyerahkan untuk setiap saudara-saudari kekasih kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan di rumah-rumah sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, bilur kesembuhan daripada-Mu boleh menjadi milik bagian mereka. Sehingga harapan yang teguh kepada Engkau tetap menjadi iman yang dimiliki. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tetap menyerahkan untuk setiap umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami virus corona ini. Dalam nama Yesus Kristus, teguhkan iman percaya mereka, dan bila Tuhan menghendaki, kesembuhan boleh diraih oleh umat-Mu. Dan pada akhirnya ada kesaksian yang luar biasa. Allah turut bekerja, Allah berkarya melalui kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa tetap menyerahkan untuk setiap gereja Kemah Injil yang merayakan hari kenaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kami tetap menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat, wilayah, gereja lokal, daerah-daerah diberkati oleh Tuhan untuk tetap ada dalam kesatuan kasih memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan percayakan gereja Kemah Injil ada. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan ada di dalam perlindungan kasih Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa, Tuhan akan cukupkan apa menjadi kebutuhan daripada setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam pimpinan kasih Kristus. Pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan telah pilih untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Mereka boleh lakukan itu dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sehingga pemimpin kami boleh membawa umat-Mu untuk tetap berseru kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan boleh terpancar dari negara kami, bangsa kami, daerah Sumba Timur. Terima kasih ya Bapa. Tetap menyerahkan tim medis ke dalam pimpinan kasih Kristus. Kekuatan kesehatan yang prima boleh mereka miliki untuk melakukan tugas sebagai wujud pelayanan dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Hamba mohon Engkau ampuni setiap kesalahan kami tatkala kami menyakiti hati sesama kami, terutama hati Tuhan Yesus. Dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, penyempurna doa kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita lakukan pujian doa Yabes.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah, oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di dalam kerajaan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah berdiri di hadapan Tuhan, siap untuk kembali dalam segala tugas, karya, dan pelayanan kami. Allah memimpin kami, Allah menyertai kami, Allah melindungi kami, bahkan Allah menguatkan kami sekaliannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Papa, mama, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, tadakanlah tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penguasaan pengontrolan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekaliannya, mulai dari saat ini sampai Kristus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia senang bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kenaikan Yesus Kristus
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.